Assalamualaikum Bu Mariati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah saya juga baik. Pada kesempatan kali ini Bu Mariati akan menjadi coach pada coaching. Kira-kira apa yang telah Ibu siapkan saat praktik coaching nanti, Bu? Tentunya dalam praktek coaching ini saya akan menggunakan alur tirta, Pak, yaitu merumuskan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini akan saya jadikan acuan untuk melakukan praktek coaching pada kesempatan kali ini, Pak. Baik, Bu. Untuk coaching nanti kira-kira kompetisi apa yang Ibu kembangkan? Kompetisi yang ingin saya kembangkan di sini adalah mendengarkan aktif agar saya memahami kebutuhan dan tujuan yang dihadapi coach dengan melakukan pertanyaan yang berbobot atau mendalam agar nantinya coach dapat menemukan solusi dan memberdayakan coach, Pak. Ya, lebih detailnya nanti kompetisi apa yang ingin Ibu kembangkan itu, lebih detailnya. Saya lebih mengarah kepada pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, baik Ibu. Apa ada lagi, Bu? Tidak ada, Pak. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini yang Ibu kembangkan seperti apa, Ibu? Mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Yaitu saya ingin mengembangkan itu adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka, lebih relevan dan mendalam untuk membantu coach menemukan solusi dengan aktif mendengarkan, Pak. Oke, luar biasa sekali Ibu. Berarti Ibu sudah siap untuk praktik coaching ya? Insya Allah siap, Pak. Oke, selamat melakukan praktik coaching ya Bu. Semoga kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Pak. Ya Ibu, sama-sama. Silahkan dimulai Bu ya. Assalamualaikum Bu Mariati. Waalaikumsalam, Bu Nining. Apa kabar? Baik nih. Mariati, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu Nining. Ah, keluarga gimana? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bu Nining sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Dan tapi apa? Alhamdulillah keluarga juga sehat. Ya, alhamdulillah ya. Semoga selalu sehat ya, Bu Nining ya. Amin, amin. Gini Iya, Bu. ini. Hmm, Ya, gini Bu ya. Saya itu apa ya? Lagi apa ya bingung gitu Bu, lagi galau gitu Bu. wah, iya ya Bu Nining. Kelihatan nih Bu Nining lagi sedang galau nih. Ada apa nih Bu Nining? Gini Bu, apa sudah saya itu Bu ya em, lagi bingung Bu. Gini Bu, apa saya punya murid Bu, kan sekarang ajaran baru ya. Eh, sudah 2 bulan saya di dalam kelas dalam pembelajaran ya Bu ya. Saya punya peserta didik namanya Tony Bu. Ah, itu gini Bu, Tony itu tingkahnya apa ya? Suka bully teman. Lah, makanya saya pingin mendapat pencerahan dari ibu, pingin dapat solusi dari ibu biar saya apa tidak kebingungan lagi. Nah, intinya saya pingin di coaching nih dari Bu Mariati. Makanya Bu Mariati ada waktu nggak buat saya nih Bu? Saya pingin refresh, Oh, pingin di coaching oleh ibu. oke, siap, siap, siap. Semoga nanti pembicaraan kita ini bisa membuat Bu Nining mendapat pencerahan ya Bu Nining ya, Ya, menemukan ya bener Bu. solusi. Iya, betul-betul. Nah, dari pembicaraan kita ini, sekarang ini apa nih yang ingin Bu Nining dapatkan nih dari pembicaraan kita sekarang ini?
Gini Bu, seperti yang tadi saya bilang, saya punya murid namanya Tony Bu. Nah di kelas itu gara-gara Tony Bu, yang sering bully temannya, ngejek temannya, pokoknya sering apa ya bikin tengkar Bu, bikin gaduh di kelas. Kadang dia bully temannya seperti ini Bu ya. Dia ambil sebuah kertas Bu, satu lembar kertas dipotong. Pokoknya di kertas itu Bu, ditulis saya gila atau apa gitu Bu. Pas kertas itu ditempel Bu di punggung temannya. Nah temannya yang tidak tahu itu jalan-jalan Bu ke halaman sekolah kan biasa jam istirahat Bu. Nah keluar dari kelas jam istirahat karena di punggungnya itu ada bacaan saya gila Bu. Pastinya sama teman-teman dengan diketawain Bu sama teman-teman lainnya. Nah itu Bu ya. Nah, si anak yang di punggungnya ditempelin itu Bu ya, Bu ke kelas manggil siapa ini lah, karena tahu itu kerjaan Tony Bu. Nah itu Bu tengkar Bu, pokoknya gaduh lah Bu, gara-gara Tony yang sering ini, sering apa ya, gangguin temennya, godain temennya lah itu Bu. Makanya itu gimana? Saya bingung banget Bu. I- Iya, iya. Memang setiap anak itu punya karakteristik masing-masing ya Bu Nining ya. Ya Di dalam benar. kelas itu sudah ya berbagai macam karakter anak-anak yang memang kita sebagai guru harus bisa memaklumi dan bisa memahami itu. Di sini kalau saya dengar dari pembicaraan Bu Nining tadi itu sepertinya Bu Nining itu kan ingin mendapatkan solusi ya dari si Tony ini. Ibu Nining itu kan kepengen Tony ini berubah ya biar agar tidak apa namanya membuli temannya dengan pokoknya yang sifatnya tadi yang membuat teman-temannya itu bertengkar satu sama lain. Ya Bu. Di sini solusi yang Bu Nining dapatkan itu yang bagaimana, Bu? Saya pingin, karena saya pingin dikucing sama ibu, tentunya saya pingin solusi bagaimana Bu ya untuk merubah Tony agar dia tidak membuli temannya lagi. Nah, saya pingin, Bu, pingin apa ya, pingin tahu bagaimana caranya untuk merubah Tony. Ya, ya, yang seperti inilah Bu. Saya bingung banget Bu, tetap gini Tony nakal. Oh iya, jadi kata Bu Nining ini tahun ini tetap tidak berubah ya Bu ya, maksudnya begitu ya Bu ya. Ya. Iya, tapi kalau menurut Bu Nining itu tetap tidak berubah yang bagaimana sih Bu? Ya tetap gitu Bu, bikin gaduh di kelas. Pokoknya di pembelajaran, setiap pembelajaran mesti ada ulahnya Bu. Makanya saya bingung. Saya pinginnya kan kelas kondusif gitu Bu. Tapi kalau ada Tony mesti Bu dalam satu hari itu mesti ada pertengkaran. Nah itu Bu, saya bingung, bingung ini Bu. Iya, iya Bu sabar, Bu sabar. Jadi kalau dari dengar cerita Bu Nining ini, eh, Bu Nining itu kayaknya merasa gagal gitu ya Bu ya, di dalam membuat karakter Tony ini baik gitu ya Bu ya. Jadi Bu Nining itu merasa gagal begitu ya Bu ya. Iya Bu, saya merasa gagal. Makanya saya pinginnya gini Bu, kan pastinya setiap guru pingin muridnya berubah ke arah yang lebih baik lagi. Nah, apalagi nanti Tony itu akan mengapa Bu, akan naik ke kelas yang lebih tinggi. Nah, saya gini Bu, saya pingin Tony berubah gitu Bu. Nah, itu saya pingin Tony itu tidak seperti itu lagi Bu, begitu. Iya, iya betul Ibu. Karena Setiap sungguh guru pasti ingin. meresahkan saya sebagai wali kelasnya, Bu. Sungguh saya bingung gitu, Bu, meresahkan saya. Iya, iya. Tentunya itu yang harapan kita semua ya Bu Nining menginginkan semua murid-murid itu kondusif di dalam kelas. Nah, menurut bayangan Bu Nining ini Tony itu bisa dikatakan berubah itu dalam kondisi yang bagaimana Bu? Ya dikatakan berubah ya pastinya tidak mengganggu, tidak membuli, tidak mengejek teman-temannya lagi, Bu. Jadi dengan begitu Tony tidak mengejek, ya kelas menjadi aman, Bu. Saya ingin berubah seperti itu, tenang, Bu, kelas gitu. Meskipun tidak pas berubah gitu total, tapi kan sedikit demi sedikit berubah, Bu. Lah itu. Iya, iya, iya betul. Kalau misalnya nih ada rentang nih antara 0 sampai dengan 10, kira-kira menurut Bu Nining, kondisi Tony ini berada di rentang berapa nih Bu? Kalau sekarang berada di rentang 4, Bu. Menurut saya 4, Bu. Karena 4 waduh, Bu, ya.
Minta ampun. Ya, jadi rentang menurut Iya, saya 4, Bu. iya Bu Nining, baik. Kalau menurut Bu Nining itu sekarang itu ada di rentang 4. Nah, mungkin sebetulnya tuh kita tuh pengen ya anak-anak itu semuanya tuh berada di rentang 10 ya, terutama Tony ini. Tapi itu kayaknya kalau saya dengar cerita dan kisahnya Bu Nini ini kayaknya nggak mungkin ya Bu ya. Tapi kita harus tetap berusaha. Karena setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Apalagi Tony yang seperti ini yang menurut saya ini istimewa sekali ini Bu. Jadi kalau menurut Bu Nining ini, kalau tadi tuh tadi Tony itu rentangnya itu 4. Keinginannya Bu Nining itu dari 0 sampai 10 tuh pengennya Tony itu ada di rentang berapa sih Bu? Ya pinginnya 7, Bu. Ya tapi 6 nggak apa-apa lah, Bu. Sudah berubah. Ya kalau ke 10 kayaknya nggak mungkin, Bu. Jadi antara 6 sampai 7 lah gitu, Bu. 6 pun tidak apa-apa. Oh iya, iya betul betul sekali. Dari skala yang tadi Ibu Nining sebutkan itu skala 6 ya, untuk merubah Tony. Sekarang itu kira-kira apa yang bisa Bu Nining lakukan untuk bisa merubah Tony ini Bu? Ya, nah maka dari itu, Bu. Gimana ya caranya agar bisa merubah Tony itu, Bu? Agar berubah? Saya nggak tahu, Iya. Bu. Ini bingung. Kalau misalnya begini Bu, di dalam pembelajaran nih Bu, di dalam kelas, dari pengamatannya Bu Nining di dalam kelas, setiap anak itu kan mempunyai gaya belajar di dalam kelas yang berbeda-beda ya. Ya. Kalau Tony ini kira-kira lebih menyukai kegiatan pembelajaran yang bagaimana Bu? Ya, selama saya menjadi wali kelasnya ya Bu ya, kurang lebih antara 2 bulan, 3 bulanan ini Bu ya, Tony itu memang sering bikin gaduh, pastinya seperti itulah Bu, makanya yang buat saya bingung itu. Tapi jika Tony itu Bu diajak ke lapangan gitu, main yuk yuk istirahat, waduh senengnya minta ampun Bu, meskipun belum istirahat, jangan selingin seperti ini Bu, kalau diajak keluar kelas, misalkan di lapangan gitu Bu, di halaman sekolah, di lapangan tentunya. Itu semangat banget, Bu, kalau diajak main sepak bola, pokoknya yang berbau aktivitas di lapangan, main-main, istirahat, lari-lari, wah itu, Bu, semangat banget Tony, Bu. Ya ndak kayak dia kelas, nggak anteng dia, mesti bikin gaduh, Bu, mesti kayak gitu. Iya, nah kira-kira selain langkah tadi yang Ibu Nining sebutkan, kalau misalnya dibawa ke lapangan bermain sambil belajar, gitu. Yang apalagi yang perlu diterapkan agar tahun ini mau berubah sedikit demi sedikit ini, Bu? Selain yang saya ajak ke lapangan, Bu, mungkin ya, pastinya saya berusaha seperti ini, Bu. Saya ingin mengayomi Tony dari hati ke hati sebagai wali kelas. Tentunya kalau di sekolah kan saya bertindak sebagai orang tua murid-murid saya, Bu, khususnya Tony ya. Saya pingin ngajak Tony dari hati ke hati, saya bicarakan ada apa nak, mungkin seperti itu Bu, akan nasihati Tony kalau ini tidak boleh, mungkin seperti itu. Tentunya dengan penuh kasih sayang seorang ibu tentunya Bu, kan saya juga jadi mama ya di rumah, pastinya Tony itu anak saya di sekolah, nah seperti itu Bu. Nah, dari 2 hal yang Bu Nining tadi sampaikan ya, yang pertama itu belajar sambil bermain atau berolahraga ya Bu ya. Iya, Kemudian menyempatkan waktu untuk memberikan nasihat ya Bu ya. iya. Tentunya nasihat di sini bukan tekanan atau apa ya, dari hati ke hati, kata Bu Nining tadi itu agar Tony itu bisa berubah. Heeh. Nah, di sini 2 hal tadi yang di Bu Nining sebutkan itu bisa nggak nih Bu Nining terapkan nih? Ya meskipun sulit Bu, saya kan pingin merubah Tony ya, pasti harus berusaha, mau tidak mau saya harus berusaha Bu, karena itu jadi tantangan ke saya Bu, kan jadi kelas gaduh, jadi saya pinginnya berubah ya, pasti saya harus berusaha untuk bagaimana untuk merubahnya. Wah, semangat sekali ya Bu Nining ini ya. Ya Bu ya. Semangat semangat. Iya, eee, yang mana yang paling mungkin nih Bu, dalam minggu-minggu ini, yang bisa Bu Nining lakukan di antara 2 hal tadi itu Bu? Yang paling
tentunya yang mungkin bisa dilakukan dari hal tadi ya Bu ya, 2 hal tadi pastinya di setiap pembelajaran Bu, pastinya biar Tony tidak bosan, pastinya akan saya selipkan, Tony saya ajak keluar, pastinya bukan Tony sendiri Bu, mungkin sama teman-temannya gitu. Entah kan pastinya bukan ada media pembelajaran, di media pembelajaran kan tidak harus di kelas, kita bawa anak-anak ke lapangan lah. Kalau dibawa ke lapangan seperti yang saya bilang tadi, Tony semangat banget Bu. Nah, mungkin diselingi seperti itu. Selain itu Bu, ya itu kalau di kelas misalkan dia lagi ngerjakan sambil saya duduk di sampingnya, nasihatin dia sambil dia kerja, mungkin seperti itu. Tentunya dengan penuh kasih sayang seorang ibu kepada muridnya. Kalau di sekolah Bu, ya seperti itu Bu kira-kira. Wah, Bu Nining, dari percakapan kita ini, menurut Bu Nining nih, dari awal kita, apa nih yang, Bu Nining dapatkan nih? Wow, banyak sekali Bu. Awalnya saya pingin kebingungan, saya galau saya bener Bu. Gimana kok kayak gini nih, kok udah berubah-berubah, pastinya seperti itu Bu ya. Jadi dengan di-coaching oleh Bu Mariati, setidaknya saya refresh Bu. Saya punya gambaran apa yang harus saya lakukan untuk merubah Tony meskipun sedikit demi sedikit. Nah, seperti itu Bu. Wow, terima kasih banyak ini Bu. Wah, semangat sekali ya Bu Nining ya, semoga berhasil ya Bu ya. Kalau begitu, saya tunggu cerita minggu depan lagi ya Bu, kita berbincang-bincang lagi ya. Saya tuh pengen denger cerita kelanjutannya nih Bu, kelanjutan cerita dari Bu Nining perihal Tony ini Bu. Dalam menerapkan 2 hal yang tadi yang Ibu Nining sebutkan, bagaimana hasilnya dan seperti apa ceritanya. Saya tunggu cerita selanjutnya di minggu depan ya Bu Nining. Sukses, semangat, dan semoga selalu sehat ya Bu Nining ya. Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih. Siap pastinya. Saya juga suka, saya senang malah Bu punya dapat masukan. Jadi saya punya solusi apa gambaran saya ke depannya. Siap Bu. Nanti setelah minggu depan saya pastinya akan menghubungi Ibu lagi untuk memberikan kabar tentang bagaimana apa saya sudah berhasil apa tidak begitu Bu. Oke Bu, terima kasih banyak. Baik Bu Nining, terima kasih juga, terima Ya. kasih kembali. Assalamualaikum Ibu. Selamat ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu, praktek coachingnya sudah selesai, sudah dilakukan dengan sangat luar biasa. Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat bagus, alur tirta sudah tampak dan pertanyaan yang dilontarkan juga sudah berbobot sehingga coach sudah bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahannya. Menurut Ibu sendiri sebagai coach, apakah indikator yang ingin Ibu kembangkan sudah tercapai, Ibu Mariati? Kalau menurut saya sudah tercapai Pak, dengan menggali pertanyaan yang saya ajukan kepada Kuce. Karena di sini indikator yang saya ajukan adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu. Secara keseluruhan, saya sudah melihat bagaimana Ibu sudah sangat bagus, Ibu sudah jadi pendengar aktif, mendengar dengan rasa dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita, sehingga Ibu bisa mendorong Kuci untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Jika saya nilai rentang itu 1/4, saya nilai Ibu itu 4. Sempurna, sudah melakukan coaching dengan luar biasa. Wah, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Baik, saya tutup kegiatan ini ya Bu dengan pembacaan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.